Bab 20. Romeo mengejar langkah Cassandra yang tiba-tiba berjalan begitu cepat. Pria itu berpikir kenapa Cassandra tiba-tiba berbalik arah. Bukankah tadi istrinya itu mengajak dia makan siang? Casey, tunggu. Kamu mau kemana? Bukankah tadi kamu mengajakku untuk makan siang? Cassandra tidak menghiraukan panggilan itu. Dia tetap berjalan cepat agar sampai ke ruangan ayahnya. Dia sudah memperhitungkan waktunya ketika tadi meninggalkan Alice di depan ruang rawat sang ayah. Aku yakin jika masih beberapa menit, ayah masih selamat. Tiba-tiba ketakutan menghampirinya. Dia tidak seharusnya ceroboh hanya karena ingin membuktikan Alice adalah wanita jahat. Cassandra, pelan-pelan. Kenapa kamu malah berbalik sih? Katanya tadi mau makan. Cassandra membelankan sedikit langkahnya sambil memutar bola matanya malas. Kenapa sekarang Romeo menjadi begitu cerewet? Biasanya juga dia anti berbicara dengannya. Aku mau kembali ke ruang rawat ayah. Firasatku tidak enak. Bagaimana kalau terjadi sesuatu dengan ayahku? Kali ini, Romeo berhasil menangkap tangan Cassandra dan menghentikan langkah istrinya itu. Dia tidak suka jika Cassandra mengabaikannya, apalagi mengingkari janjinya. Ayah tidak apa-apa. Kondisinya juga sudah stabil. Biarkan ayah istirahat dan sekarang kita makan siang dulu, ujar Romeo. Cassandra melepaskan tangan Romeo yang menggenggamnya. Makan aja sendiri. Aku mau kembali melihat ayah. Wanita itu berbalik dan melanjutkan langkahnya ke arah ruang VVIP di lantai 2 rumah sakit tersebut. Cassandra yakin jika Alice pasti sudah menjalankan rencananya. Kalau sudah begini, dia harus bisa menangkap basah wanita itu. Dan juga Cassandra tidak akan membiarkan ayahnya menunggu dirinya lebih lama. Cassandra! Romeo menghela nafasnya kasar. Sepertinya kali ini dia harus mengalah pada wanita keras kepala itu. Romeo harus menekan rasa kecewanya karena istrinya itu telah mengingkari janjinya untuk mengajaknya makan siang. Kenapa Romeo harus merasa kecewa? Hanya karena Cassandra ingkar janji? Bukankah seharusnya dia bersikap biasa saja? Apakah sekarang dia mulai benar-benar peduli terhadap Cassandra? Apa karena sekarang Cassandra perlahan mulai berubah membencinya? Entahlah, yang jelas setelah mendengarkan ucapan Cassandra 2 hari yang lalu membuatnya jadi kepikiran, dan tentu saja hatinya tidak tenang. Sedangkan Cassandra yang sudah sampai di depan ruang rawat sang ayah langsung membuka pintu dengan cepat. Brak! Kosong. Ruangan itu nampak biasa saja, tetapi Cassandra tahu ada yang tidak biasa di ruang rawat itu. Cassandra berjalan cepat menuju ranjang di mana sang ayah masih berbaring. Tiba-tiba, sang ayah mengalami kejang seperti kesusahan nafas. Ayah! Cassandra langsung memencet tombol untuk memanggil dokter berkali-kali. Dia memastikan bahwa waktunya tidak meleset sehingga sang ayah selamat. Romeo masuk dan melihat sang istri histeris sambil menggoyangkan tangan ayah mertuanya. Casey, ada apa? Romeo, tolong ayah! Ayah kenapa? Tolong! Jerit Cassandra. Romeo tertegun. Dia baru melihat istrinya yang seperti ini. Tenang Cassandra, ayah pasti baik-baik saja. Kita panggil dokter, ujar Romeo menenangkan istrinya. Cepat Romeo! Bagi Cassandra. Dia merasa dejavu lagi. Di kehidupan yang lalu, sang ayah mengalami kritis karena masalah selang oksigennya terputus. Di saat itu semua orang mengira jika itu sebuah kesalahan dari seorang perawat yang baru saja mengecek selang infus Tuan Jeffrey. Perawat itu ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun ternyata mereka salah tangkap. Mungkin jika Cassandra tidak pernah mengalami kehidupan di masa lalu, dia tetap tidak akan tahu siapa yang telah menghilang nyawa ayahnya. Cassandra semakin histeris ketika melihat ayahnya yang kejang-kejang parah. Romeo berusaha memencet tombol untuk memastikan dokter berkali-kali. Tidak berselang lama pintu ruangan terbuka. Masuk beberapa dokter dan perawat yang langsung menangani Tuan Jeffrey. Mohon Anda berdua keluar. Kami akan memeriksa pasien terlebih dahulu, ujar salah satu dokter menyuruh Romeo dan Cassandra keluar dari dalam ruang VVI tersebut. Romeo merangkul bahu sang istri walau dengan paksaan. Mereka harus keluar agar ayah mertuanya segera ditangani oleh para dokter tersebut. Cassandra meronta dalam dekapan sang suami sambil berteriak memanggil ayahnya. Tidak, ayah jangan tinggalkan Cassandra lagi. Maafkan aku ayah, maafkan Casey. Romeo merasa sedikit aneh dengan ucapan Cassandra yang seakan-akan istrinya itu pernah kehilangan ayahnya. Tenang Casey, percayalah dokter pasti akan segera menangani ayah. Kamu harus kuat. Ayah pasti selamat, bisik Romeo di tengah sang istri.
Pria itu masih mendekap Cassandra dengan erat. Hatinya yang beku tiba-tiba mencair ketika melihat Cassandra yang seperti ini. Ayah! Ayah! Cassandra masih menyebut ayahnya, namun kali ini sudah sedikit tenang. Sepertinya jurus Romeo untuk menenangkan Cassandra berhasil. Cassandra baru sadar jika dia berada di dalam dekapan suaminya, saat telinganya yang berada di depan dada Romeo mendengarkan detak jantung yang begitu berisik. Apa Romeo juga ikut tegang karena kondisi ayah? Iya, pasti seperti itu, batin Cassandra. Kenapa aku jadi berdebar seperti ini? Jangan sampai Cassandra mendengar jantungku yang bergemuruh. Romeo berusaha menenangkan dirinya yang tiba-tiba menjadi salah tingkah sendiri ketika mendekap istrinya seperti ini. Cassandra masih diam. Dia menikmati irama detakan jantung Romeo dengan tenang. Jika di kehidupan yang dulu, Cassandra sama sekali tidak mendapatkan sadaran, apalagi pelukan hangat. Tapi di kehidupan ini, semuanya benar-benar berbanding terbalik. Entahlah, Cassandra masih tidak ingin memikirkan sesuatu yang akan membuatnya emosi. Bahkan hanya untuk meronta saja, dia sudah tidak kuat. Mereka tidak sadar jika ada seseorang yang melihat keduanya dengan tatapan penuh amarah. Cih, lihat saja, satu persatu kamu akan kehilangan segalanya. Bersambung.